Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan implementasi multimedia pada game. Yang pertama akan dibacakan oleh Rifki. Latar belakang. Dalam era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat dan menyentuh berbagai aspek kehidupan, termasuk industri hiburan. Salah satu bentuk hiburan yang mengalami perkembangan signifikan adalah permainan video atau game. Sistem multimedia memainkan peran penting dalam pengembangan game modern. Penggunaan grafis berkualitas tinggi, suara yang realistis, animasi yang halus, dan interaksi pengguna yang responsif merupakan beberapa elemen yang membuat pengalaman bermain game semakin mendalam dan memuaskan. Implementasi sistem multimedia pada game memungkinkan pengembang untuk menciptakan dunia virtual yang lebih hidup dan interaktif, yang pada gilirannya meningkatkan daya tarik dan nilai jual game tersebut. Identifikasi masalah. Berdasarkan atas latar belakang tersebut, masalah yang dapat diidentifikasi adalah apa saja komponen-komponen yang terlibat dalam sistem perancangan multimedia untuk game. Maksud dan tujuan. Penulisan karya tulis ilmiah ini memiliki maksud dan tujuan, yaitu menganalisis komponen-komponen yang terlibat dalam sistem perancangan multimedia untuk game. Batasan masalah. Untuk menjaga fokus dan kedalaman pembahasan, penelitian ini dibatasi pada beberapa aspek berikut. 1. Pembahasan hanya akan difokuskan pada game digital, tidak termasuk game fisik atau permainan tradisional. Kedua, elemen multimedia yang dibahas meliputi grafis, suara, animasi, dan interaksi pengguna. Yang terakhir, studi kasus yang digunakan akan mencakup game yang populer dan memiliki penerapan teknologi multimedia yang inovatif. Sistematika penulisan. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pembahasan, karya tulis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1, yaitu pendahuluan, berisi latar belakang, identifikasi masalah, maksud dan tujuan, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Bab 2, landasan teori, berisi tentang landasan teori pendukung. Bab 3, analisis sistem perancangan, berisi tentang analisis sistem perancangan. Bab 4, implementasi, berisi uji coba program. Bab kelima, kesimpulan dan saran, berisi tentang kesimpulan dan saran. Dan Bab 2 akan dibacakan oleh Ricky. Implementasi menurut yang pertama ini ada Budi Winarno. Menurut Budi Winarno, pengertian implementasi adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan ini Nurdi Usman 2002-70. Nurdi Usman berdapat bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terancam dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Multimedia Systemage 1995, multimedia yang itu gabung dari Senimaya, sebuah media diskrit, dan sebuah media kontinum. Media diskrit adalah sebuah media di mana validasi datanya tidak tergantung dari kondisi waktu, termasuk di dalam teks dan grafik. Osterter 2001, multimedia adalah pengguna komputer untuk menjanjikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu dan koneksi sehingga pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Game PUBG. Game adalah salah satu bentuk hiburan yang dapat dijadikan sebagai penyenggerak pikiran dan ketetapan akibat daripadanya aktivitas sehari-hari. Journalistic game merupakan sistem participatoris dinasif karena game memiliki tingkat penceritaan yang tidak dimiliki film. Dan bab 3 akan dibaca oleh Ripan. Bab 3, analisis kebutuhan. Sebelum memulai proses perancangan, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan analisis terhadap kebutuhan pengguna dan karakteristik game yang akan dikembangkan. Berdasarkan hasil analisis ini, kami mengidentifikasi beberapa kebutuhan utama sebagai berikut. 1. Pengalaman pengguna yang menarik. Implementasi multimedia pada game ini harus mampu menciptakan pengalaman pengguna yang menarik dan imersif. Hal ini mencakup pengguna grafis yang berkualitas tinggi, suara yang realistis, dan animasi yang halus. 2. Kompatibilitas platform.
Game ini akan dirilis untuk berbagai platform, termasuk PC, konsol game, dan perangkat seluler. Oleh karena itu, implementasi multimedia harus kompatibel dengan semua platform tersebut. 3. Optimalisasi kinerja. Meskipun mengimplementasikan multimedia yang canggih, game ini harus tetap menjaga kinerja yang optimal. Hal ini membutuhkan optimasi grafis, manajemen memori yang efisien, dan penggunaan teknologi multimedia yang sesuai dengan kapabilitas perangkat. Analisis teknis. Setelah mengidentifikasi kebutuhan utama, kami melakukan analisis teknis untuk menentukan teknologi dan alat yang akan digunakan dalam mengimplementasi multimedia. Beberapa aspek yang dianalisis adalah: 1. Grafis. Kami memilih menggunakan mesin grafis Unity untuk mengimplementasikan grafis game. Unity menawarkan berbagai fitur yang mendukung rendering grafis yang realistis dan efisien, serta kompatibilitas dengan berbagai platform. 2. Suara. Untuk implementasi audio, kami memutuskan untuk menggunakan middleware audio seperti VMOD Studio. VMOD Studio memberikan kontrol yang kuat atas efek suara dan musik dalam game, serta mendukung integrasi yang mulus dengan Unity. 3. Animasi. Animasi karakter dan objek dalam game akan diimplementasikan menggunakan teknik yang ringing dan animasi di dalam Unity. Kami juga akan memanfaatkan fitur animasi 2D dan 3D yang tersedia di Unity untuk menciptakan animasi yang halus dan realistis. Perancangan implementasi multimedia. Berdasarkan analisis kebutuhan dan teknis yang telah dilakukan, kami merancang implementasi multimedia pada game ini sebagai berikut. 1. Grafis. Kami akan menggunakan teknik rendering canggih dalam Unity, termasuk pencahayaan global, bayangan dinamis, dan efek partikel untuk menciptakan visual yang memukau. Kami juga akan memanfaatkan shaders kostum untuk menambahkan detail dan nuansa pada grafis game. 2. Suara. Audio dalam game akan diimplementasikan dengan menggunakan VMOD Studio. Kami akan membuat berbagai layer suara untuk menciptakan efek audio yang kompleks dan mendalam, seperti lingkungan yang hidup, suara karakter, dan musik latar yang dinamis. 3. Animasi. Animasi karakter dan objek akan dirancang menggunakan animator di Unity. Kami akan membuat rig karakter yang kompleks dan mengimplementasikan animasi yang halus untuk memberikan kesan kehidupan pada dunia game. Pengujian dan evaluasi. Setelah implementasi multimedia selesai, kami akan melakukan serangkaian pengujian untuk memastikan bahwa semua aspek game berjalan dengan baik. Pengujian ini mencakup uji kinerja, uji kompatibilitas platform, dan uji pengalaman pengguna. Hasil pengujian akan dievaluasi untuk menentukan apakah implementasi multimedia telah memenuhi kebutuhan pengguna dan karakter game. Bab 4 akan dibacakan oleh Indra. Oke, baik. Untuk bab 4, penguji cobaan game Clash of Clans. Yang pertama, tampilan loading. Tampilan loading pada game Clash of Clans seperti berikut. Lalu tampilan menu utama. Di sini ada beberapa menu atau fitur yang cukup penting. Di antaranya ada menu tampilan attack, shop, lalu gold, tiket, lalu ada clan, lalu ada war, ini war, tag, terus shop. Lanjut, tampilan profil. Tampilan profil seperti ini. Ada nama, lalu kode untuk add, lalu ada clans, lalu ada title atau peringkat, lalu ada town hall-nya. Lanjut ke tampilan menyerang. Tampilan menyerang seperti ini. Terdapat 3 pilihan, yaitu latihan, pemain tunggal, dan menyerang mencari lawan. Ini merupakan tampilan mencari lawan. Nah, ini adalah tampilan menganalisis base lawan. Di sini kita dapat langsung menyerangnya dengan menggunakan ploton-ploton yang ada di bawah, atau kita dapat mencari lawan berikutnya dengan memencet tombol berikutnya di kanan. Lanjut, tampilan menyerang lawan. Apabila sudah mendapatkan lawan yang pas, maka kita dapat menyerang dengan menekan tombol ploton-ploton di bawah ini dan mengerahkannya seperti itu. Nah, ini merupakan hasil tampilan hasil menyerang. Terdapat bintang yang dimana apabila town hall telah hancur maka akan diberi 1 bintang, lalu bintang kedua akan diberi ketika 50% dan bintang ketiga akan diberi pada 100%. Di sini juga terdapat hasil yang kita peroleh atau hasil jarahan, terdapat gold, elixir, dan dark elixir. Lalu untuk tampilan clan seperti ini. Di sini ada nama clan, terus ada rules, terus ada membernya ke bawah, kalau di scroll ke bawah terus ada untuk keluar dan lainnya.
Nah, ini merupakan tampilan war apabila kita ingin menyerang ke klan lawan. Di sini terdapat 2 hari, yang dimana hari pertama untuk persiapan war dan hari kedua warnya. Lanjut ke tampilan shop. Tampilan shop ini ada beberapa jenis, yaitu untuk kostum, lalu untuk hasil dari war liga, lalu untuk defense biar orang lain tidak menyerang dalam beberapa waktu, lalu ada resources seperti pembelian elixir dan pembelian gold, lalu ada dekorasi untuk mempercantik tampilan pada base kita, dan ada bangunan-bangunan untuk memperkuat base. Lanjut, ini merupakan tampilan golden ticket. Golden ticket ini merupakan untuk yang seperti ingin kostum, lalu ada bonus-bonus tambahan lain, tapi ini berlangganan, biasanya selama 30 hari. Lalu untuk kesimpulannya, dari kajian tentang implementasi multimedia pada permainan Clash of Clans, dapat disimpulkan bahwa penggunaan multimedia dalam permainan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pengalaman pengguna. Berbagai elemen multimedia seperti grafis yang menarik, animasi yang halus, efek suara yang realistis, dan integrasi sosial telah meningkatkan daya tarik dan keterlibatan pengguna dalam permainan. Selain itu, multimedia juga memungkinkan pengembang untuk menyampaikan informasi secara efektif kepada pemain dan membangun komunitas yang kuat di sekitar permainan. Sarannya, pengembang perlu terus meningkatkan kualitas multimedia dalam permainan termasuk grafis, animasi, dan efek suara untuk menjaga ketertarikan pengguna dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Lebih banyak konten yang bersifat interaktif seperti misi baru, tantangan, atau mode permainan dapat menambah keseruan dan memperpanjang umur permainan. Penting untuk memastikan bahwa elemen multimedia tidak mengorbankan kinerja permainan. Pengoptimalan perlu diperhatikan agar permainan tetap berjalan lancar di berbagai peringkat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.